Wira Widayaka. Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara. Berjumpa kembali dengan kami, Serda Pongferin, yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Blitsna Wira Widayaka sepekan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin, bertempat di Lapangan Hitam, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam amanatnya, Dadenma Puspomal Letkol Laut PM Hendro Noviantoro SH, selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa, diharapkan agar seluruh prajurit dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh pada pelaksanaan latihan bela diri militer yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan personel Pomal agar lebih terlatih dan profesional dalam mempertahankan diri dari ancaman, sekaligus untuk menjaga kesehatan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi Kadis Bintalal, Brigjen TNI Marsandi Mujidin Latif, mengunjungi kediaman almarhum Iwan Sutrisman Telaumbanua di Orahili Gomo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan. Kedatangan dan Puspomal dan rombongan disambut baik oleh keluarga besar almarhum Iwan Sutrisman. Dan Puspomal menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Staf Angkatan Laut atas musibah yang dialami oleh almarhum Iwan Sutrisman. Usai menyampaikan ucapan turut berduka cita dan permohonan maaf, dan Puspomal menyerahkan santunan kepada orang tua almarhum. Dan Puspomal juga menegaskan bahwa dalam rekrutmen TNI AL tidak dipungut biaya. Bila ada yang menjanjikan untuk meloloskan itu bohong dan penipuan. Kunjungan dan Puspomal dan Kadis Bintalal turut didampingi dan Lanal Nias, Wakil Bupati Nias Selatan, perwakilan dari Kodim 0213 Nias dan Polres Nias. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi Kadis Bintalal Brigjen TNI Marsandi Mujidin Latif, dan Perwira Staf Dis Bintalal melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Nias dalam rangka memberikan pembekalan bintal fungsi komando kepada seluruh prajurit Lanal Nias, bertempat di Ruang Bima Mako Lanal Nias, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini Komandan Lanal Nias Kolonel Laut Pelaut Wisnu Ardiansyah beserta FKPD Kabupaten Nias menyambut langsung kedatangan dan Puspomal dan rombongan. Penekanan dan Puspomal kepada seluruh prajurit Lanal Nias agar menghindari perbuatan yang melanggar hukum sekecil apapun, keluar dari zona nyaman dengan terus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, yang diwakili Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Julkipli SHM HMTR Hanla, menghadiri taklimat awal audit ketaatan dan kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024 di Gedung Aula Jenderal Besar AH Nasution Mabesat, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto serta diikuti oleh perwakilan dari jajaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Dalam sambutannya Irjen TNI menyampaikan bahwa, semoga pada pelaksanaan audit Irjen TNI periode 2 tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan standar audit serta memperoleh nilai tambah yang kita harapkan. Dalam rangka menjaga kedisiplinan dan tata tertib bagi anggota TNI atau Polri dan ASN di Kota Tarakan, Polisi Militer Lantamal 13 bersama unsur penegak hukum di wilayah yaitu unsur POM TNI, Satpropam Polres, Provos Satbrimob Kaltara, BNN dan Satpol PP Kota Tarakan, melaksanakan razia gabungan ke sejumlah tempat hiburan malam. Operasi ini dipimpin langsung Komandan POM Lantamal 13, Letkol Laut PM Al-Muhaimin dengan tujuan untuk mengecek dan mengamankan bila ada anggota TNI atau Polri maupun ASN berada di tempat hiburan malam, di mana tempat tersebut sangat rawan terjadinya keributan dan pelanggaran. Untuk itu perlu diadakannya peran petugas selaku penegak hukum di Kota Tarakan. Wujud nyata sinergitas TNI Polri dalam menangani kasus-kasus kriminal mendapatkan apresiasi yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh Sertu Pom Marijan dari Pom Lantamal 8 Manado, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membantu penyidik Polresta Manado dalam proses evakuasi tersangka kasus pembunuhan. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait, memberikan penghargaan kepada Sertu Pom Marijan dalam sebuah upacara penghargaan. Ini merupakan wujud kolaborasi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum serta bagian dari tugasnya sebagai prajurit TNI untuk selalu siap membantu dalam segala kondisi, termasuk dalam mendukung tugas kepolisian.
Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH, didampingi Kadis Bintalal Brigjen TNI Marsandi Muhyiddin Latif melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lantamal 2 Padang untuk memberikan pembekalan bintal fungsi komando kepada seluruh prajurit Lantamal 2 dan Yonmarhan Lan 2, bertempat di Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal 2, Kota Padang, Sumatera Barat. Wadan Lantamal 2 Kolonel Laut Pelaut Mulyadi mewakili dan Lantamal 2 beserta pejabat utama Lantamal 2 menyambut langsung kedatangan dan Puspomal dan rombongan. Dan Puspomal menekankan kepada seluruh prajurit agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak melakukan dan agar menghindari perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan satuan serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk pertama kalinya Denpom Lanal Maumere menyelenggarakan Safety Reading Experience yang digelar di lapangan Laksamana Nala Lanal Maumere. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan personel Lanal Maumere dalam teknik dasar mengendarai sepeda motor khususnya trail, dalam medan off-road jalanan berpasir, posisi berkendara, teknik pengereman dan tikungan tajam. Kegiatan ini diisi langsung oleh Komandan Denpom Lanal Maumere, Kapten Laut PM Abdul Rohman, selaku instruktur Safety Reading. Melalui kegiatan Safety Reading Experience ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta kemampuan dalam berkendara yang aman dan nyaman. Polisi Militer Lantamal 13 melaksanakan operasi Gaktip Gabungan bersama unsur POM TNI, yang dipimpin langsung oleh Danpom Lantamal 13, Letkol Laut PM Al-Muhaimin yang melibatkan 25 petugas gabungan dari POM TNI di wilayah Kota Tarakan. Adapun tujuan dari operasi Gaktip Gabungan tersebut adalah guna menjaga ketertiban dan disiplin bagi prajurit TNI dan PNS Kota Tarakan dalam berlalu lintas, serta mencegah adanya pelanggaran disiplin maupun pidana, selama pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI maupun PNS di wilayah Kota Tarakan. Komandan Lanal Tegal Letkol Laut Pelaut Adi Surono memimpin acara serah terima jabatan dan Denpom Lanal Tegal dari Kapten Laut PM Muzainurido kepada Kapten Laut PM Dharma Syukra bertempat di Aula Sunar, Mako Lanal Tegal, Kota Tegal. Dan Lanal Tegal menyampaikan amanatnya bahwa pelaksanaan sertijab kali ini merupakan dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karir dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi, serta amanah dan kepercayaan untuk dapat menampilkan kinerja terbaik agar mampu membawa perubahan dalam organisasi yang dipimpin. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH, yang diwakili Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Zulkifli SHM HMTR Hanla, menghadiri pembukaan Rakornis Hukum Tahun Anggaran 2024 di Aula Gatot Subroto Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rakornis Hukum TNI dibuka langsung oleh Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, yang digelar secara langsung maupun secara virtual oleh jajaran bidang hukum TNI seluruh Indonesia. Dalam sambutannya Kababinkum TNI menyampaikan bahwa kegiatan Rakorniskum tahun anggaran 2024 bertujuan untuk menyamakan visi, persepsi dan sebagai upaya evaluasi atas pelaksanaan tugas kinerja dari masing-masing badan pelaksanaan hukum di lingkungan TNI dengan staf terkait, sehingga diharapkan capaian tugas penegakan hukum ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto membuka secara langsung pelaksanaan syukuran apel bersama wanita TNI tahun 2024, bertempat di Gor Ayani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa tema syukuran apel bersama Wan TNI tahun 2024 ini memiliki makna yang sangat penting dan mendalam, yaitu merupakan penegasan komitmen dan tekad Wan TNI pada era milenial untuk berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pasca libur Lebaran, pejabat utama dan prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan olahraga Gowes Pagi Gembira, dengan rute dari Mako Puspomal menuju ke Pantai Ancol, Jakarta Utara, kurang lebih berjarak 30 km. Olahraga Gowes ini dilaksanakan untuk memelihara kesehatan dan kebugaran serta meningkatkan imunitas tubuh, di mana selama kurang lebih 1 bulan prajurit Puspomal sangat minim melaksanakan olahraga dikarenakan melaksanakan ibadah puasa dilanjutkan libur Hari Raya Idul Fitri. Karena kesehatan dan kebugaran adalah modal utama bagi prajurit Puspomal untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Belajarlah dari masa lalu, nikmati waktu sekarang, dan persiapkan masa depanmu dengan baik. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jala Seva, Jaya Mahe.